Baik, sekarang kita akan membahas mengenai soal katrol. Soalnya sebagai berikut. Benda bermassa M1 dan M2 dihubungkan dengan tali melalui katrol yang tidak dapat mulur, seperti gambar. Massa katrol 4 kilo, jari-jarinya 10 cm, massa M1 6 kilo, dan M2 2 kilo. Dan sistem ini berada dalam daerah yang percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Untuk katrol licin, tentukan sebagai berikut. Percepatan, benda 1, benda 2, percepatan sudut katrol, laju dan jarak benda 2 setelah 3 detik, kemudian tegangan tali T di atas ini, kemudian T1 yang menghubungkan dengan benda 1, dan T2. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menganalisis dulu mengenai gaya-gaya yang bekerja. Gaya-gaya yang bekerja seperti berikut, ya. Yang pertama adalah gaya berat, ya, ini W1, karena ada 3 benda, W2, dan juga W katrol. Ini adalah gaya-gaya berat. Nah, sistem ini ditahan oleh mungkin pengait, ya, sehingga sistem ini menarik pengait dan ada reaksi dari langit-langit menarik pengait, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan geraknya? Nah, untuk menganalisis gerak kita melihat bahwa di sini ada keterangan M1 6 kilo dan M2-nya 2 kilo, ya. Itu kemungkinan besar geraknya seperti ini, ya. Jadi benda 1 akan turun karena W1-nya lebih besar dibanding W2. Mungkin katrolnya berputar kalau kita belum melihat batasan-batasan yang diberikan, ya. Ini kita lihat gambar lengkapnya dulu. Nah, sekarang karena ada batasan-batasan yang diberikan, maka tali tidak dapat mulur. Artinya benda 1 dan benda 2 akan secara simultan bergerak. Jadi benda 1 akan turun dengan percepatan A, maka benda 2 juga akan bergerak naik dengan percepatan yang sama, sehingga A1 dan A2 ini akan bernilai sama dan kita misalkan sebagai A. Berikutnya, untuk katrol licin, berarti si katrol ini tidak akan berotasi, ya, alfanya 0, sehingga penyebab dari gerak rotasi ini dibahas di kelas 11. T1-nya akan sama dengan T2 karena supaya sigma torsi yang bekerja pada katrol ini 0. Sehingga kita akan melihat bahwa variabel sebenarnya yang terjadi di dalam soal katrol ini adalah percepatan gerak, percepatan linearnya, kemudian tegangan talinya akan sama, ya, dan T1 T2 ini, dan di sini ada tegangan tali yang mengaitkan dengan pengait, ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan menganalisis gaya dengan persamaannya. Ini adalah gambar gaya-gaya yang tadi kita gambarkan, ya. Nah, sekarang kita akan membuat persamaan dari hukum Newton. Ketika kita menganalisis benda yang diam, berarti sigma F-nya 0. Dan ketika kita menganalisis benda yang bergerak, berarti sigma F sama dengan M kali A, ya. Oke, sekarang kita akan membuat persamaan karena tadi ada 3 variabel, ya, yaitu percepatan yang akan kita cari, kemudian tegangan tali T1 atau T2, ya, dan T. Maka kita butuh beberapa persamaan, ya, tentu saja 3 persamaan. Sekarang kita lihat dulu satu demi satu, ya. Kita akan membuat free body di sini, ya. Jadi saya akan membuat free body, ini benda 1. Kita analisis gayanya. Saya potong, kemudian saya pindahkan ke sini. Kemudian langkah-langkahnya adalah gambarkan gaya-gaya, gaya luar, yaitu gaya berat. Kemudian gaya dalam, ya. Di sini T1, tegangan tali T1 di sini. Nah, untuk tegangan tali, ya, ini termasuk gaya dalam.
tali itu bekerja ketika ditarik, sehingga tegangan tali itu adalah tegangan tarik. Tegangan tarik itu adalah tegangan yang meninggalkan, jadi seolah-olah benda ini ditarik ke atas ya. Jadi arah T1 itu ke atas untuk benda satu. Arah A-nya ini ke bawah ya. Nah, karena bendanya bergerak, kita gunakan hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A. Di sini arah positifnya ditentukan oleh A, sehingga sigma F yang merupakan jumlah gaya kita isi dengan W1 positif karena searah dengan A, dan T1 bernilai negatif karena berlawanan dengan arah A, sama dengan M1 kali A. Kemudian W1 nya diisi M1G, dan M1 nya tadi 6 kilo, jadi kita isi ini 60 Newton. Jadi ini adalah persamaan dalam A dan T1. Jadi kita membutuhkan setidaknya satu persamaan lagi untuk menghitung A dan T1 ini. Nah, untuk mendapatkan persamaan yang lainnya, kita buat free body untuk benda lainnya. Sekarang kita akan lihat benda 2. Saya akan menganalisis benda 2. Free body-nya digambar lagi ya. Di sini mulai dari gaya berat W2, gaya luar, kemudian gaya dalam berupa tegangan tali. Nah, di sini T2. Karena tadi batasannya T2 sama dengan T1, maka saya gantikan dengan T1 dan A-nya itu ke atas ya. Sehingga hukum Newtonnya sigma F sama F kali A diisi dengan A-nya ke atas, berarti T1 yang positif. Sementara W2 ke bawah berarti minus W2 sama dengan M2A. T1 min W2 nya M2G, M2A ini. M2 nya 2 kilo, sehingga ini M2G 20 sama dengan 2A. Ini adalah persamaan kedua. Kalau kita lihat persamaan 1 dengan persamaan 2, itu variabelnya A dan T1 saja ternyata. Sehingga kalau kita eliminasi atau substitusi, bisa kita dapatkan kedua nilai tersebut, yaitu sebagai berikut ya. Jadi 60 min T1 sama dengan 6A, berikutnya T1 min 20 sama dengan 2A. Saya jumlahkan, jadi min T1 tambah T1 nya tereliminasi, jadi habis. Sehingga ruas kiri adalah 60 dikurang 20, 40. Sementara yang ruas kanan 6A tambah 2A jadi 8A. Dan A-nya 5 meter per second kuadrat. Nilai A-nya, kalau kita hitung T1 dengan cara mensubstitusikan nilai A ini ke persamaan 1 atau 2, saya pilih persamaan 1. 60 min T1 sama dengan 6A. 60 min T1 sama 6 kali 5. Sehingga nanti dapat T1 nya adalah 30 dan nilainya sama dengan T2 ya. Baik, sekarang kita tuliskan ya, tadi A nya 5 meter per second kuadrat. Jadi untuk pertanyaan A, percepatan benda 1 besar dan arah, jadi percepatannya adalah 5 meter per second kuadrat dan arahnya ke bawah ya, karena nilai A kita dapatkan positif, berarti sesuai dengan pemisalan yang kita buat. Kemudian untuk benda 2, berarti dia bergerak ke atas, besarnya sama 5 meter per second kuadrat, dan percepatan sudut katrol tadi 0 ya. Kenapa? Karena T1 nya sama dengan T2. Nah, bagaimana dengan nilai yang lainnya, yaitu kecepatan laju dan jarak ya. Untuk menghitung laju ya, kita gunakan persamaan GLBB ya. Dari persamaan GLBB kita tahu bahwa V0 nya 0, A nya kita tahu 5, dan T nya kita tahu 3 detik, sehingga persamaan GLBB yang tepat kita gunakan adalah V sama dengan V0 tambah A kali T. V0 nya adalah kecepatan awal, A nya akselerasi atau percepatan, dan T nya waktu. Jadi V0 nya 0, A nya 5, kemudian T nya 3. Dapat V2 atau laju benda 2 setelah 3 detik bergerak 15 meter per second. Bagaimana dengan jarak yang ditempuh? Nah, jarak kita gunakan persamaan GLBB yang lain, itu jarak S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. V0 nya 0, T nya 3 detik, tambah setengah, A nya 5, dan T nya 3 detik. Sehingga ini 0, 3 kuadrat 9, kali 5 45, kali setengah 22 setengah.
Jadi inilah jarak yang ditempuh oleh benda 2 setelah 3 detik bergerak ke atas. Nah, bagaimana dengan T yang ini? Nah, untuk menghitung T, kita buat free body lagi. Karena T itu kan gaya dalam, sehingga kita dapatkan melalui free body ya. Jadi kita gambarkan di sini. Gambarkan gaya-gaya semua gayanya. Di sini ada T1, di sini ada T2 yang sama dengan T1 juga. Kemudian ada gaya berat ya. Dan tegangan tali ini sekarang kepotong, ada muncul tegangan tali dengan nama T. Arahnya meninggalkan bendanya, itu meninggalkan katrolnya. Sementara ini meninggalkan benda, meninggalkan ke bawah ya. Nah, dari sini katrolnya itu tidak bergerak translasi dan juga tentu tidak bergerak rotasi. Tapi yang kita lihat karena di sini T itu arah vertikal, jadi hubungannya dengan gaya sigma F sama dengan 0. Karena bendanya diam, katrolnya tidak bergerak naik turun ya. Jadi gaya yang ke atas sama dengan ke bawah. Yang ke atas itu adalah T, dan yang ke bawah adalah jumlah dari ini. T1 tambah T1 tambah W katrol. T1-nya tadi kita dapatkan 30 tambah W katrolnya M kali G 40, sehingga total kita dapatkan gayanya 100 Newton. Ya, demikian pembahasannya.